Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jodul Holik Azkia dengan NPM 10070322247. Saya akan menjelaskan tentang Global Positioning System atau istilah lainnya GPS. Pengertian GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari satelit untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu di permukaan bumi dengan akurasi yang tinggi. GPS terdiri dari 24 satelit yang mengorbit di bumi dan mengirimkan sinyal yang dapat ditangkap oleh penerima GPS di darat, di laut, ataupun di udara. Penerima GPS ini kemudian menggunakan sinyal-sinyal ini untuk menentukan posisi dengan koordinat lintang, bujur, serta ketinggian. GPS juga digunakan di berbagai aplikasi seperti navigasi, pemetaan, survei, dan transportasi. Untuk konsep GPS tersendiri, konsep dasar dari GPS adalah menggunakan sinyal radio dari satelit yang mengorbit di atas bumi untuk mengirimkan sinyal radio dari satelit GPS ke penerima GPS di permukaan bumi. Penerima GPS ini kemudian menghitung jarak antara satelit dan menerima dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai si penerima. Setidaknya ada 3 satelit yang diperlukan untuk menentukan posisi yang akurat. Dengan membandingkan jarak ketiga satelit tersebut, serta penerima GPS dapat menentukan posisi pengguna secara tepat. Kegunaan GPS untuk kehidupan sehari-hari. Kegunaan GPS ya, pada kehidupan sehari-hari dapat memanfaatkan satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan arah pergerakan suatu objek di permukaan bumi. Berikut adalah beberapa kegunaan GPS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai navigasi. GPS memungkinkan kita untuk menemukan rute terbaik dari suatu tempat ke tempat yang lain, bahkan jika kita tidak tahu area tersebut dengan baik. GPS dapat membantu kita menemukan jalan yang tepat untuk mencapai tujuan kita dan menghindari kemacetan dari lalu lintas. Serta sebagai alat bantu transportasi. GPS juga digunakan dalam transportasi seperti pada kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang. GPS membantu pengemudi atau pilot menavigasi jalan atau jalur yang tepat dan dapat memantau posisi kendaraan dengan akurasi yang tinggi. Serta yang ketiga, sebagai aktivitas luar ruangan. GPS dapat membantu dalam berbagai kegiatan luar seperti hiking, berkemah, dan memancing. Dengan GPS ini, kita dapat mengetahui lokasi kita serta mengukur jarak, menentukan arah, dan menemukan jalan kembali ke titik awal. Yang keempat, membantu ketika kita berolahraga. GPS juga digunakan dalam beberapa jenis olahraga seperti berlari, bersepeda, ataupun golf. GPS dapat membantu para atlet memantau jarak yang mereka tempuh, kecepatan, dan arah pergerakan. Kegunaan GPS yang kelima yaitu sebagai penelitian. GPS juga digunakan dalam penelitian seperti penelitian lingkungan dan geologi. GPS memungkinkan para peneliti untuk memetakan atau memantau perubahan di permukaan bumi dengan akurasi yang tinggi dan tepat. Serta yang keenam, sebagai keamanan. GPS juga dapat digunakan dalam keamanan seperti untuk melacak kendaraan yang hilang atau dicuri. Dengan GPS ini, kita dapat menemukan lokasi kendaraan secara akurat dan tepat ketika kendaraan kita hilang ataupun dicuri. Serta untuk kegunaan GPS sebagai perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, untuk pemetaan wilayah. GPS ini dapat digunakan untuk membuat peta digital dengan akurasi yang tinggi
Hal ini juga memungkinkan perencana untuk memahami topografi wilayah, arus lalu lintas, dan pola penggunaan lahan yang ada, serta untuk analisis transportasi. GPS juga dapat membantu perencana untuk memperkirakan waktu perjalanan dan rute yang tepat untuk kendaraan umum atau mobil pribadi, karena hal ini dapat membantu meminimalkan kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Lalu untuk pemantauan lingkungan, GPS juga dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya di wilayah tertentu. Hal ini membantu perencana untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal perlindungan lingkungan. Lalu untuk pemantauan bangunan dan infrastruktur, GPS dapat membantu dalam pemantauan kekuatan ataupun kestabilan bangunan dan infrastruktur yang ada, seperti jembatan, gedung-gedung, dan jalan raya. Hal ini dapat membantu perencana untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal pemeliharaan dan perbaikan. Yang kelima, untuk manajemen bencana. GPS dapat membantu dalam manajemen bencana dengan memberikan informasi yang akurat tentang lokasi dan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi bencana. Serta yang terakhir, penggunaan GPS untuk pengukuran jarak dan luas. GPS juga membantu dalam pengukuran jarak dan luas suatu daerah dengan akurasi yang tinggi. Hal ini penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan umum lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.